Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Allah masih jaga kita dalam iman Islam. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersama keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman, yang insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Iya, ini yang mana dulu nih? Iya, mengawali itu semua ini sekaligus ada titipan. Mengawali itu semua itu dulu itu pengen buat konektivitas antar masjid di Amerika, terutama di negara bagian California. Di sana masjid banyak, mungkin kita bisa bilang kapasitas jangkauan masjid di California itu lebih baik daripada di Singapura. Artinya setiap 2 blok bisa ketemu masjid, 3 blok lagi ketemu masjid lagi. Cuman masjidnya nggak ngobrol, Pak. Iya, orang India nggak mau sholat di masjidnya orang Pakistan. Orang Pakistan nggak mau masjidnya orang Indonesia. Orang Indonesia nggak mau ke masjidnya orang Malaysia. Ini luar biasa ini. Ya, nanti begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Jadi mereka nggak mau ngobrol, nggak mau berkomunikasi. Nanti yang susah, yang satunya lagi bikin kajian atau bikin acara karena ada wedding, 2 blok sebelah sana masjidnya lagi ada sholat jenazah. Iya kan? Nah ini yang waktu itu yang minta ke saya itu memang dari Muslim Educational and Conference Central of America. Jadi Muslim Native Amerika minta ke saya, dia bilang, kenapa orang yang sana nggak mau sholat di sini? Orang Nigeria nggak mau sholat di masjid orang India. Ini India sama Bangladesh aja nggak ngobrol. Padahal dua-duanya pakai peci yang sama. Nanti Bangla ini nggak mau lagi ngobrol sama orang Sri Lanka. Ya ini Turki pada misah-misah gitu ya waktu itu ya. Akhirnya duduk ngobrol sama teman-teman, udah bikin kopi aja deh, bikin kafe. Jadi di seberang masjid atau di sebelahnya biasa, kita ngambil space kecil, pakai small container, kita bikinin 10 feet, 20 feet kita belah, kita bikinin kedai kopi. Di situ kopinya hitam semua, bayar semuanya seikhlasnya. Jadilah tempat nongkrong bule-bule. Yang kita buat pemancing memang si bule-bule tadi, Native American. Nanti kan yang pendatang nih kayak orang Pakistan, ya masjidnya Pakistan ya, masjidnya orang Indonesia, masjidnya Nigeria, masjidnya Afro beda ya sama Nigeria ya. Nigeria itu memang datang, Afro itu African American, kulit hitam, rapper. Nah ini ngumpul masing-masing. Nah mulailah orang kita yang kita switch, yang Native Americannya yang kita switch, pindahin. Ini nih Pak, ini hebatnya ini orang Pakistan. Di dalam bloknya dia ada masjid, tapi masjidnya orang Punjab, orang India. Dia itu nggak kesini, dia jalan ke bawah, muter 3 blok ke masjidnya dia, yang jaraknya 1,5 kilo, di mana 200 meter ke sana itu masjid. Dan dia tuh tahu kalau waktunya sholat dari masjid itu, karena ajan pelan ya, ajan blok doang. Dia tahu, itu pengingat sholat, udah dia lari. Kenapa nggak kesini sih yang dekat? Dia bilang, saya nggak nyaman, karena isinya saya nggak kenal. Iya makanya kenalan. Nah itu ya, akhirnya kita bikin kopi itu, ngobrol mereka, duduk. Nah pada saat yang tadi itu si Pakistan tadi lihat, loh ada bule ini yang dia sering ketemu di masjidnya dia, ngopi di situ. Bule ini lagi jalan, karena dia sering ketemu di kedai kopinya, dia panggil kan, mau kemana? Saya mau ke kedai kopi itu, di situ. Kenapa nggak ngopi di sana? Sama aja. Sama seperti apa? Iya sama aja, sama rasanya, sama bayarnya juga seikhlasnya.
boleh bawa saya ke sana, can you take me there? Yes, come on. Jalan berduaan ke situ. Dia masalahnya adalah nggak punya yang kenal. Ada bule ini, bule native ya, maksudnya ini bule native itu benar-benar orang Amerika. Tatoan, bekas Navy, banyakan mualaf mereka. Ikut ngopi, bayarnya juga seikhlasnya. Tanyain sama bule, kita sudah briefing mereka. Rasanya gimana? Sama nggak? Sama. Enak nggak? Enak. Sama kan sholat di masjid sana sama di sini? Rasanya sama kan? Kayaknya sama. Sholat sini aja. Udah mau azan, ya ajak sama bule ya masuk. Mulai 1, 2, 10, 20, ratusan. Dan akhirnya terkonek dengan sendirinya. Ini di negara yang bukan negara mayoritas muslim. Ini di negara yang mendukung liberalitas nomor 1. Iya kan, di sana liberalitasnya tuh tinggi, kebebasannya itu tinggi. Akhirnya bergerak ke arah Manhattan juga. Kita bikin di Manhattan juga. Nah, kalau di Manhattan kita dikenal dengan The Black Building. The Black Building, karena kita desain masjidnya itu kayak Ka'bah, hitam semua, temboknya dihitamin, kaca hitam, pokoknya The Black Building. Sampai orang tuh tahu Black Building, isinya orang-orang Afro semua. Iya itu negro. Tadinya orang itu benar-benar takut ke situ. Saya aja jadi nggak tahu ya, mungkin karena desainnya kali ya agak mencekam. Ya sekarang akhirnya kita lebih humanis. Kita taruh kafe di depannya. Jadi mereka yang ngopi, yang bukan muslim yang ngopi di situ, ngedengerin azan. Jadi azan itu nggak boleh pakai kayak kita gini, pakai toa gitu nggak. Mereka pakai speaker kayak indoor. Ini kegedean. Kolom mana sih? Yang kayak kolom itu tahu ya? Adalah di masjid-masjid lain tuh. Nyebrang jalan kan kedengeran. Nah, kita mulai dari situ dakwahnya. Dan setiap azan baristanya kabur. Iya, nyebrang. Di Amerika belum terbiasa. Tapi kita biasain. Akhirnya terbiasa. Mereka tahu. Okay, that sound. Stop ordering, stop pesan. Yang ngomong bukan muslim, ke orang yang baru datang ke situ. That sound, azan, suara itu, dah stop ordering. Kadang-kadang saking nggak taunya mereka di masjid ini, kadang-kadang kalau ada kajian itu mereka tuh baca Quran kan pakai speaker, dipikirnya sama, that sound. Dilihatin orang kita masih di situ megang note. You are not going there? No, it's a pray time. No, it's not. Baru kita kasih tahu dia, itu Quran yang dibaca, bukan azan. Dengan cara-cara seperti ini ya, cara-cara simple. Makanya saya bilang bisnis itu harus berkah, bisnis itu harus ke atas, ya ke langit. Bisnis itu mendahulukan Allah. Allah udah janjikan ya kan? Jika kau kejar dunia, kuberikan dunia dan isinya. Namun jika kau kejar akhirat, akan kuberikan akhirat. Dunia dan seisinya akan mengikuti. Itu ngikutin Pak. Beneran. Kok minum kopi sepuasnya? Iya. Bayar seikhlasnya? Iya. Emang untung? Untung. Saya lagi ngebangun di Jogja cabang ke-21 di Indonesia. Kalau dibilang nggak untung, masa sih cabang sampai 21? Itu berjalan ya, maksudnya organik ya. Nggak tiba-tiba buka 20 cabang gitu, enggak. Organik, satu, berkembang lagi tambah satu. Yang dari sini bisa kekumpul, nambah lagi satu. Kita ngelola tuh kebun kopi, karyawan kebun kopi itu hampir 2.400 orang. Hampir 2.400 orang.
Kalau ditambah sama karyawan roasting lebih dari 2.400 orang. Semua sistem gajinya bagi hasil. Saya sama mereka sama. Saya sama mereka sama. Tutup buku bulanan. Guys, woi ngumpul. Ada 5 miliar. Bagi. Satu orang 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Sama. Aneh ya, bisnis ikhlas bisa sampai 5 miliar. Bingung kan? Coba deh. Jadi kok ngomong 5 miliar kaget sih. Lah kenapa harus kaget Pak? Emang segitu ya segitu aja. Dan mereka tahu itu sistem transparan. Mereka lihat, mereka paham. Artinya nih, saya ngeluarin duit buat beli test pen karena test pen patah. Mereka bisa lihat di situ ada test pen yang harganya cuma 8.000 rupiah. Mereka lihat. Mereka boleh komplain nggak? Boleh. Kok ini ada beli Fanta? Iya. Masuk nggak? Kalau nggak dimasukin saya keluarin. Yang dimasukin ya kok keluarin. Enak kan? Yang kita jalani di dalam Islam itu equality, bukan equity ya. Awas, adil itu enggak membagi dengan sama rata. Kita duduk nih berempat, dapat kue ukurannya setengah meter, 50 cm. Kita bagi 4. Mayoritas di antara bapak-bapak sini nggak bakal habis. Saya habis deh. Mungkin ada yang bisa ngabisin. Ya tapi kayak bapak gini dong, kue Pak setengah meter, bapak makan 25 kali 25 cm Pak, segini kali segini, tebal 15 cm. Iya kan bisa 6 kali makan itu. Nah itu ini sistem pendidikan yang diajarkan ke kita dari Barat. Di Islam dibagi, bapak kuatnya berapa? Wah saya segini aja, monggo. Bapak seberapa? Segini. Lihat, itu di dalam Islam. Dan itu kita jalankan di dalam bisnis. Bisa satu hal buat pebisnisnya, kita nggak pusing mikirin gaji. Bagi hasil. Dan bagi hasil itu membuat mereka ada ownership, memiliki usahanya sama kita mereka miliki. Dan itu yang kita jalanin di beberapa. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين. Tadi HPP-nya sekian, harga jualnya sekian, saya harus untung. Ya. Sibuk dengan urusannya sendiri. Sedangkan Allah sudah janjikan, siapapun yang sibuk dengan perkaranya Allah, sibuk dengan urusan agamanya Allah, Allah akan tuntaskan, bereskan perkaranya di dunia. Masya Allah. Enggak, masalahnya tinggal akidah kan? Iya. Tinggal seberapa lu percaya sama Allah. Kita barengan lah ya, barengan nongkrong gitu. Kayak kemarin misalkan ya, sering lah ya sama Kosim. Kalau aku sama Kosim pasti berat badan naik gitu. Karena beliau tuh suka maksa aku makan. Yang hebatnya ini kita rebutan brother. Jadi misalkan aku Bang Rizal Armada, Ko Steven makan. Itu di kasir itu buru-buruan siapa yang bayar duluan. Sampai akhirnya yang ngerinya itu adalah deposit duluan. Jadi kita pokoknya makanan belum dipesan, baru datang ke kafe itu udah ditaruh dulu uang sama seseorang, mau Ko Steven atau Bang Rizal, itu udah ditaruh dulu. Pokoknya saya simpen dulu 500.000, kalau kurang saya yang tambahin. Jadi saking pengen rebutannya sama pahala yang menurut orang ini nggak kepikiran, tapi luar biasa. Nah, Ko Steve punya salah satu usaha namanya itu adalah Cogger Coffee. Itu salah satunya adalah dengan misi yang saya sangat unlogic bagi saya. Karena sebagai pengusaha saya pengen untung yang sebesar-besarnya kadang gitu ya. Tapi belajar dari beliau bikin kafe, makan, minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Gendeng iki. Auto gendeng. Bahkan minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Loh kok bisa untung? Karena yang dipakainya marketing langit. Ini yang saya nggak masuk akal. Gimana Ko Steve? Coba ceritain. Takbir. Dan harus tahu, buka cabang lagi coba. Aneh nggak? Korupsinya di mana sih ini?
Oke, unlogic. Unlogic. Saya sudah merasakan unlogic itu. Iya. Saya jual aset saya semuanya bilang, lu gila kali ya. Karena saya sudah terkontaminasi dengan hidup enak. Tiba-tiba saya harus seperti tadi saya bilang, saya harus mandi pakai gayung, ke kamar mandi mesti ngantri sama anak gitu kan ya. Biasa kita kamar mandi ada banyak gitu ya. Kamar berkamar, setiap kamar ada kamar mandi, kita harus seperti itu. Jadi kalau dibilang ini unlogic, kok tiba-tiba Allah kasih lagi, saya dikasih mobil, cash and carry, saya dikasih rumah lagi, segala Bonusnya macam. banyak Ini ya. unlogic ya. Jadi intinya seperti yang Coach Evan bilang tadi. Dengan tema seperti itu, makan sepuas-puasnya, bayar seikhlasnya. Saking ikhlasnya, makannya cuma 30.000, bayarnya 100.000. Bisa. Itu yang marketing saya nggak kepikiran. Itu. Pokoknya kan kita masak gitu ya. Harga burger misalkan 30.000, ditaruh di situ kan 30.000. Karena kalau bayar kurang kan kita rugi gitu. Tapi ini bisa berani kayak gitu. Nah ini keyakinan yang menurut saya orang takwa yang punya keyakinan itu. Saya masih belajar dari Kostif itu tentang bagaimana konsep takwa untuk senantiasa nanti kita ceritain. Saya coba pengen dengar dulu dari kisah Kostif, nanti saya closingnya aja. Akidah. Karena Allah sudah janjikan kan, itu rezeki tidak akan tertukar. Masalahnya lu yakin atau enggak? Makanya gue sering nyampein, selama ini manusia itu muslim pada umumnya, entah seberapa umum ya, sibuk dengan urusannya sendiri. Tadi HPP-nya sekian, harga jualnya sekian, saya harus untung. Ya. Sibuk dengan urusannya sendiri. Sedangkan Allah sudah janjikan, siapapun yang sibuk dengan perkaranya Allah, sibuk dengan urusan agamanya Allah, Allah akan tuntaskan, bereskan perkaranya di dunia. Masya Allah. Enggak, masalahnya tinggal akidah kan. Tinggal seberapa lu percaya sama Allah. Kalau lu nggak percaya sama Allah, ya susah. Oh, saya percaya Allah sebagai Tuhan saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua mualaf juga syahadat seperti itu. Setiap sholat juga kita baca ayat itu, ya kan? Kita baca potongan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selesai. Baca doang, semua orang baca. Seberapa besar faith lu dia kepada Allah. Yes. Dan saya kalau cerita tentang akidah, yang ada tidur Pak. Ngisi seminar tentang akidah, orangnya dikit, cuma 30-40 orang. Itu saking gak mau orang pada tidur. Karena akidah itu ternyata gak bisa diterjemahkan dengan teori. Asli, dikasih teorinya, kalian ngantuk. Lebih baik, makanya saya selalu bilang, saya contohkan, saya udah lakukan, baru saya sampaikan. Jadi yang saya sampaikan, saya udah lakukan. Tinggal kalian ikuti. Gimana caranya ikhlas? Dengan membiasakan diri itu ikhlas. Kalau kalian tidak membiasakan diri ikhlas, kalian pikir ikhlas itu seperti matematika. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya nggak seperti itulah. Makanya kan gue bilang, ikhlas di Indonesia itu dikotominya adalah apa yang sudah lu berikan, lupakan. Padahal ikhlas itu adalah lu bisa menerima apapun yang Allah rencanakan untuk lu tanpa lu komplain. Jeps. Ya kan, makanya ikhlas di kafe itu bukan berfungsi pada saat orang bayar, bukan. Tapi pada saat mereka menerima duit dari customer. Harus ikhlas di situnya, karena segitulah rezeki yang Allah titipkan melalui orang itu. Yes. Karena tugas manusia ujungnya hanya ikhtiar. Siapa manusia yang bisa menentukan perkara untuk dirinya sendiri? Tidak ada. Manusia tugasnya ikhtiar. Hasil Allah yang tentukan. Sama seperti kafe. Yang nggak tahu ya, buka cabang lagi karena memang untung, Bon. Menguntungkan dan modalnya kekumpul lagi. Terus buka cabang di mana, dan setiap cabang kan memang ada tujuannya. Kayak aku buka cabang terakhir tuh di Kircon. Karena di situ tuh base campnya Syiah. Aku coba untuk dakwah masuk ke mereka. Dengan cara seperti itu. Paling nggak mengajari mereka. Nah ini nanti buka di Cikarang. Kenapa buka di Cikarang? Karena di situ tuh akidahnya tuh merosot banget. Iya. Jadi lokasi menentukan juga untuk dakwah. Saya nentuin lokasi biasa kalau orang mau buka kafe itu faktor
traffic ekonomiknya, ya kan? Seberapa banyak orang sering lewat, seberapa tinggi kan human trafficnya. Nah, kalau saya ngukurnya lingkungan sosial. Kalau memang ada fungsi dakwah di situ, ayo kita kejar. Udah berapa cabang, Sir? Kalau yang bentuk kafe, nanti yang ke-9 di Indonesia. Wow, 9. Sepuasnya, bayar seikhlasnya. Jadi ada misi yang luar biasa. Saya sama Kostif juga sama sepikiran dengan Bang Bejo juga. Bang, ini yang Bang Jody lakukan, yang Kostif lakukan, ujung-ujungnya adalah satu, bagaimana mengamankan diri. Yang kedua mengamankan keluarga, yang ketiga mengamankan umat. Selalu ada misi akhirnya adalah, konklusi akhirnya selalu berkaitan tentang bagaimana how to dakwah. Bagaimana saya kemudian berdakwah. Yang kemudian Allah pilihkan jalan itu bagi kita. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dicatat Quran surat Al-A'raf ayat ke-26, surat ke-7 ayat ke-26. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum. Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya Allah sudah menjadikan bagi kita semua itu pakaian yang senantiasa menutup aurat kita. Akhwat diatur tutupan kemudian aurat wanita. Dari kemudian ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya kemudian ada aturannya. Bagaimana kemudian kita menjaga penampilan kita, bagaimana kemudian kita menjaga fisik kita untuk senantiasa. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين. Pejuang Heroik Mualaf Center. Silakan, Coach Steven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang sudah mengumpulkan kita di sini. Insyaallah masih dalam beriman Islam. Insyaallah masih dalam naungan Allah. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersama keluarga, sahabat, dan insyaallah pengikutnya sampai akhir zaman yang insyaallah kita juga termasuk di dalamnya. Bukan pejuang kali. Boni ini kenal saya udah 2014. Beliau ini salah satu inisiator Mualaf Center tapi di Jawa Barat. Ustaz Hadi Boni udah tahu saya lama. Saya selalu bilang saya ini hanya pemulung. Emang kelasnya mungkin cuma pemulung. Kita ini baju koko ya, bisa dilihat Mbak sama Masnya nih. Baju koko, rapi, celana kain, masih ada lipatannya, sepatu. Yang di ujung ya kelihatan ya, pakai shawl, ini kaos, celana digulung, banjiran Pak, sendal, kaki dekil. Saya kameranya nggak di zoom aja, di zoom dekil. Saya orang lapangan mungkin ya, karena dulu waktu masih kafir juga di lapangan. Enaknya di lapangan itu bebas mungkin dulu. Setelah kenal Islam banyak aturan. Tapi dengan aturan itulah kita jadi teratur. Iya kan? Ya makan juga ada aturan, ya minum semua. Dalam Islam Masya Allah. Dan kalau dibilang pejuang, jauh dari kata pejuang. Kayak waktu itu salah satu ustadz kita tuh ajakin, Koh ke Palestina. Ana bilang kalau ana ke Palestina mati duluan. Badan besar, sniper enak, gemetaran juga kena, empuk ya, empuk Pak. Pas dikasih molotov atau dikasih bom gas, paling terakhir larinya lambat. Nah yang paling gendut pasti paling belakang kan. Saya bilang saya mati konyol di sana. Saya bilang kalau dibilang pejuang, oh mereka Masya Allah itu mujahid. Saya mah cuma pemulung amal. Orang yang ngerjain amal-amal di situ, saya kerjain. Ya contohnya, ada rumah ibadah liar. Ya nggak ada yang mau nutup, ya saya tutup. Bongkar gereja, ya saya bongkar.
Pokoknya bagian-bagian yang tidak pada umumnya dikerjakan oleh ulama di Indonesia, ya mari saya kerjakan. Ya, mereka mungkin banyak mempertimbangkan ini dan itu, ya mungkin sebatas itu aja. Saya selalu bilang saya nggak lebih dari itu kok. Beberapa konferensi internasional juga saya selalu bilang, saya ini the pickers, pemulung. Apa yang dikerjakan pemulung? Mereka mengambil sisa yang orang lain sudah tidak gunakan. Contoh, minuman kemasan, airnya diminum, kemasannya dibuang. Saya ambil botolnya. Sama seperti pemulung yang ada di luar sana. Bagi dia botol ini berharga. Bagi yang minum tadi, ya sudah selesai. Nah, kurang lebih saya seperti itu juga. Dan pemulung akan selalu tersenyum pada saat senja atau sudah menjelang malam, di mana dia nyetor hasil pulungannya. Nah, saya selalu mendidik tim-tim di Mualaf Center juga sama. Jangan pernah tersenyum sebelum senja itu datang. Jangan pernah tersenyum sebelum kamu menghadap Allah. Dan Allah hisab semua yang sudah kamu kumpulkan di dunia ini menjadi amalan kamu yang bisa memperberat timbangan kamu di hadapan Allah dengan amal kebaikan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya ajarkan. Saya ajarkan dengan praktek dan mereka nyontoh. Saya selalu bilang, ini yang keluar dari mulut saya, semua sudah saya lakukan. Kalian bisa contoh dari apa yang kami lakukan atau kalian contoh dari apa yang kami sampaikan. Kurang lebih sih seperti itu. Mualaf Center, kalau bukan karena Allah yang jaga, hari ini mungkin udah bubar kemana-mana. Hari ini mungkin sudah tidak jadi lagi Mualaf Center. Kelompok radikal yang harusnya dibilang radikal itu ya kami sih sebenarnya. Nggak ada kelompok-kelompok atau organisasi Islam yang nutup gereja sampai 20 gereja setiap tahun. Pernah dengar? Nggak kan? Ya kita ini. Ya. Kita konversi gereja ke masjid. Ya kita doang sih yang. Tapi alhamdulillah nggak kayak Felix di boykot. Iya, kita coba untuk gerakan-gerakan baru lah ya. Ini gerakan-gerakan baru untuk bergerak mengajak umat untuk berpikir. Kayak kemarin juga kita bikin dompet madani. Sebenarnya dompet madani itu ide awalnya untuk bantuin mualaf. Mualaf yang diusir dari rumah, mereka kan auto miskin, auto melarat, semua asetnya ditarik sama orang tuanya. Nah, bagaimana bantu dia? Masa tiap bulan kita kasih duit sejuta, itu nggak akan bantu dia. Nah, kita bikinlah aplikasi, suruh dia jualan pulsa. Karena pulsa itu udah kayak warteg, kebutuhan sehari-hari. Nah, mereka bisa jualan, mereka dapat untung, mereka bisa lanjutin hidup. Kurang lebih seperti itu sih. Ini berkhidmat kepada Allah. Hanya berkhidmat kepada Allah. Dengan cara seperti inilah kita bisa bantu mereka. Iya kan, mu'alaf itu kadang-kadang gak butuh diceramahin. Mereka butuh sesuatu untuk dimasukin ke mulutnya. Benar gak, Bon? Megang mu'alaf cukup kan? Beliau kemarin nuntun lagi syahadat. Siapa kemarin? Caesar, Caesar Khan. Orang mana Korea? Orang Caesar, Caesar, Caesar ya. Caesar. Orang Amerika. USA. USA. Oh, USA. Amerika. Videonya ada di Instagram gue tuh. Dia nuntun syahadat. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kalau yang bule seperti itu biasanya jarang miskin ya. Ya. Yang domestik ya, Domestik. yang antum temuin di pinggir jalan, udah diusir, benar-benar dibikin miskin. Nyeker, nggak punya sendal, bajunya ya segitu aja, nggak punya duit, KTP pun nggak ada. Nah, ini beliau sebenarnya sih kalau cerita tentang mualaf, beliau juga udah punya banyak. Wah. Saya pikir makanya saya itu cuma pemulung sebenarnya. Makanya di sini ustadznya jelas, ada public figurnya, ada. Saya bilang saya di sini biasa tuh di Hijrah Fest jadi bagian apa kan antum tahu? Security. Nah, saya bagian keamanan, jagain pintu, jagain sendalnya orang, parkiran motor, ngelurusin parkiran motor, mompa air wudhu keluarin. Ya bagian saya, itulah tugasnya pemulung. Bagian yang tidak dikerjakan orang saya kerjain.
Bukan mengerjakan amal besar, dakwah di atas panggung podium. Masya Allah, ngeliatin orang tuh luar biasa. Saya ngeliatin mereka itu dengan semangat dakwah, dengan suara yang lantang seperti Boni misalnya kan, Ustadz Hadi Boni. Luar biasa. Ya kan, yang jomblo galau tiba-tiba semangat lagi. Ya kan, auto ngelamar, siap pulang saya lamar. Ya kan. Nah, tugasnya beliau. Saya nggak di situ. Mungkin saya lebih ke urusan yang lebih sepele, yang lebih kecil, yang mungkin juga tidak terlalu dibaca sama orang. Bagian gue emang itu, bro. Jadi di sini ya lah sebenarnya kelihatan siapa yang sedang belajar di atas panggung ini, ya kan? Ustadznya jelas, artis hijrahnya, public figurnya jelas. Saya di sini yang lagi belajar sama mereka. Sama-sama belajar. Bahaya, ini ada bahaya. Astagfirullah. Ya Allah. Itu kita di sini gitu, semuanya naik-naikan. Iya, Naikin ini. Enggak, saatnya memulung. Salah satu dari yang kita pulung adalah ilmu pengetahuan. Lihat, kadang-kadang kita ketemu sama orang, teman yang baru hijrah, baru ngaji, udah cerita tentang agama banyak sekali. Seolah-olah dia yang paling tahu, betul? Nah, bagaimana caranya kita memulung ilmu dari dia? Diam. Karena bisa jadi yang disampaikan sama dia, kita belum tahu. Tapi kalau sudah sejak awal kita soal tahu atau ngomong duluan, dia nggak jadi ngomong, iya nggak? Nah, itulah fungsinya memulung ilmu. Diam aja udah, disampaikan. Ada nanti yang kita belum tahu. Dari kisah hidup dia kah? Dari sesuatu yang dia dengar dari ustadz mana kah? Itu hidup sebagai pemulung, Pak. Ya tadi saya pikir ya itu bukan halangan sih, itu simpel-simpel aja sih. Cuman ikhtiar kita mau ngapain di situ, ya kan? Makanya kayak kalau kayak 17 Agustus kemarin, kebetulan saya juga masih di Surabaya kemarin. Surabaya saya bangun salah satu kedai juga di wilayah mereka juga. Bahkan di tempat yang dulu saya pernah bertugas. Ya tadi saya harus cut ya. Tuh gitu. Ya nggak dikasih tut dari sana. Takutnya ini lagi live. Dan sengaja saya memang bikin isu dan saya soal ke sana. Dulu saya pernah tugas di tempat itu. Saya soal ke mereka. Saya bilang saya bikin kafe di sini sekaligus pelatihan untuk pesantren. Nah ini salah satu juga kenapa kita bikin Cogar Academy. Saya nggak akan nyebut angka ya, takut ini jadi menyeramkan. Tapi sebagian besar, Bapak Ibu sekalian, sebagian besar santri kita itu yang Bapak tahu, anak-anak pesantren, lulus dari pesantren, jadi apa? Ada yang mau bersuara? Silakan, Bu, berdiri Bu. Ada mic nggak? Ya, apa Bu? Biasanya lulusan pesantren jadi apa sih? Apa Bu? Oh, marbot masjid. Marbot masjid. Waduh, oke. Ada lain? Ada yang lagi? Lain lagi? Ngajar. Ya. Terus tukang adzan. Muadzin bukan tukang adzan. Muadzin ya. Ya. Itu benar loh. Lihat, dari ruangan ini aja udah ketahuan ya angkanya kan. Karena yang paling besar yang mana tadi, ya, marbot, merangkap imam, merangkap muadzin, merangkap iqomah. Kadang-kadang jadi imam juga jadi makmumnya. Dia yang sholat sendiri, dia yang bacaan sendiri. Iya. Nanti dia dibangkitkan sendiri sama Allah. Iya. Ya itu luar biasa loh ya. Sampai sorenya ngajar ngaji pun dia, anak-anak TPA-nya. Hidup, maaf banget. Hidup berdasarkan dari tangan di bawah. Ya tadi yang video pesannya UAS ada ya. Nah ini yang mau kita balik, karena memang di zaman Rasulullah. Mereka itu yang lulus dari madrasah atau dari sekolah, menempuh jalur akademisi zamannya Rasulullah dulu. Itu mereka orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang cerdas. Kita bisa lihat sahabat, tabiin, ya orang yang luar biasa adalah mereka yang lulusan dari pesantren. Hari ini rendah banget kita dibuatnya. Jadi ikut UAS kan bahasa jadi ke Melayu. Ya. Ini salah satu pesan juga dari beberapa ustadz yang saya temuin.
rubah mereka. Makanya kita bikin salah satunya ini, kita udah try out. Kita bikin pesantren, kita kasih additional kelas perhotelan, kita taruh mereka di kapal, ternyata beda. Pada saat mereka kan punya ilmu ya, lulus pesantren pasti punya ilmu agama. Masalahnya suara mereka tidak didengar karena mereka nggak punya power. Pada saat ini orang kita kasih power, dia tugas di kapal pesiar. Oh luar biasa. Dalam waktu 14 hari, dia bisa lebih dari 20 orang masuk Islam sama dia. Pada saat dia punya power. Pada saat dia nggak punya power, kamu ngomong apa sih? Ya maaf loh ya, ini pada umumnya terjadi. Kenapa kita harus bentuk entrepreneur? Makanya kita selalu bilang ini bisnis langit. Saya ajarin mereka. Senangnya ngajarin anak-anak santri itu. Kita coba di Jawa Timur, kita coba di Kalimantan, kita coba. Yang diajarin apa aja bang? Ada beberapa yang welding, ada beberapa perhotelan. Kita baru tes, kita try out. Termasuk ini ya, kopi ya? Iya, ini kan termasuk di F&B ya. Jadi, kopi ada kopi nggak sih di sini? Ada kan? Katanya tadi ada yang mau masakin kopi. Lagi begini ya? Iya, udah mulai kosong nih otaknya. Ya. Ketika otak perlu inspirasi, kopi. Ya. Maka dia butuh kafein. Lanjut. Itu dokter siapa sih? Jadi itu sih, kalau aku sih udah coba dulu, karena memang basicnya aku dari orang riset. Kita coba, kita pilot project beberapa titik, pesantren di Indonesia, sampai di Gorontalo, sampai di Halmahera. Ternyata benar, walaupun dia orang dari Halmahera sana, pesantrennya ya di ruangan ini mungkin cuma beberapa orang yang kenal. Ada yang pernah ke Patani? Tahu daerah Patani? Hah? Jauh Pak, Papua salah. Thailand. Ketik Patani di Google, ya nanti ketik Patani Google, Halmahera Tengah. Masih Indonesia Pak, belum ke Thailand. Jauh ya. Agak jauh ya. Patani itu masih di Indonesia. Di daerah tersebut itu jauh dari komunikasi, jauh dari pemukiman. Saya terbang ke Ternate, dari Ternate itu harus terbang ke naik boat ya ke Sidamoli, dari Sidamoli itu jalur darat kurang lebih 14 jam. Mantap ya, masih Indonesia itu. Ketemu pesantren di dalam. Allahu Akbar. Udah pesantren tua tuh? Bukan pesantren tadi, kita bangunin pesantren di situ. Salah satu program kita di Halmahera. Saya masuk Halmahera 2008 dulu. Pertama 2009 lah. 2008-2009 masuk Ternate, 2010-nya masuk program di Halmahera. Karena banyak saudara-saudara kita yang murtad di sana. Dan di pesantren ini saya coba didik mereka, karena pesantren sendiri ya. Jadi mungkin ini juga bisa semena-mena. Iya, terserah gue jadi masuknya. Saya ajarin dia untuk satu klaster untuk welding. Saya paksa welding itu matanya sampai bengkak-bengkak. Saya terus suruh dia belajar nge-welding. Welding itu apa sih? Ngelas. Oh ngelas, oke. Ya, akhirnya saya lulusin, saya geser, certified, dan sekarang anaknya ada di Qatar sambil sekolah, lanjutin sekolah. Anaknya hafiz Quran. Masya Allah. Anaknya hafiz Quran. 3 ya, maksudnya anaknya itu ada 3 yang lolos yang hari ini dari Qatar. Itu 3 tuh, 3-3-nya hafiz Quran. Sekarang 3-3-nya itu untuk sertifikasi LAS ya. Dia ada global certifications. Mereka grade-nya B, in average B. Artinya mereka udah bisa kelas untuk oil and gas piping. Dia ngelesnya udah bisa overhead istilahnya. Dengan gaji lebih dari 7.000 US dollar. 7.000 lumayan ya? Lumayan. Lumayan. 14.300. Ya lumayan. Ini santri nih. Santri loh, pesantren. Gajinya sudah kecil. Iya. Maaf ya, sama yang tadi disebutin pertama kali saya dengar adalah marbot. Maaf loh. Tapi ntar kalau nggak ada yang jaga masjid gimana tuh? Marbotnya hilang semua. Bukan. Bayangkan kalau santri bisa mendidik.
Dan orang di marbot, penduduk sekitar bisa menjadi marbot. Dulu kan gak ada istilah marbot, Bilal bukan marbot loh. Betul. Ini orang kadang-kadang persepsi Bilal itu adalah marbot. Contoh marbot pertama di dunia adalah Bilal. Gimana ya? Kok iya, saya bolak-balik buku itu Surah Allah itu gak ketemu. Yang katanya marbot itu Bilal gitu loh. Bilal itu dimulaikan sama Rasulullah. Betul. Sampai Jadi dibilang, pemimpin dia. iya. Ini sendalnya kok kedengeran di sana. Itu kan luar biasa. Kenapa istilah marbot aja saya bingung loh. Itu ternyata adanya cuma di daerah Melayu doang. Cari di Arab nggak ketemu nama marbot. Iya, saya bingung makanya marbot ini salah ini. Makanya, nah itu santri, itu satu di antara satu kelompok di antara. Tapi sebetulnya kalau di sebelah sono, di agama sono itu sampai begitu. Ya. Oh ya? Iya. Saya lulusan pesantren. Saya pesantren versi yang beda warnanya. Tangga. Iya. Santri juga, cuma beda. Nah, kalau di sana gimana? Nah itu alumni pesantren jadinya. Alumni santri-santri yang di sana, ya, itu semua rata-rata pengusaha, punya toko, punya pabrik, punya bengkel, ekspor impor, penghasilannya multimillionaires. Kita kalau reuni yuk, di mana? Hongkong yuk, ayo berangkat. Reuni mana? Disneyland yuk, Jepang, berangkat Jepang. Reuninya bukan di, maaf ya, iya, loh, itu benar-benar. Kenapa santri nggak bisa dididik seperti ini sih? Oke. Kenapa? Masalahnya apa? Karena kita nggak ada yang mau fokusnya bukan. Fokusnya kita itu bisnis dunia. Allahu Akbar. Masing-masing dari kita semua ini. Iya. Kan kita nggak cluster, masing-masing nggak cluster masing-masing. Saving, menyelamatkan diri dan kantong sendiri-sendiri. Iya kan? Yang penting keluarga gue cuma. Kuang fusaku wa ahlikumul miskin kan? Iya. Bukan wa ahlikum naro ya? Iya. Nah itu kan. Ini memang ini terbalik. Makanya saya juga bilang susah melawan arus. 2008 saya ngelawan arus sendiri. Bebek belur saya di lapangan. Iya bebek belur. 2008 loh ngomong anti riba. Buat saya itu kan bagus ya bebek belur. Aman hakim daftar. Iya daftar dulu ya. Itu diajar bisa-bisa. Gak punya kartu kredit hidup zaman gini kok gak dipercaya orang. Saya bilang itu hebatnya sistem kapitalis ya. Mereka menanamkan sehingga ini yang salah pun dijadikan benar. Makanya itu yang saya mau rubah. Saya change kok, gak apa-apa. Kita rubah kok. Kenapa bisnis langit? Karena yang selalu saya gaungkan ke teman-teman juga di Jogger. Hal yang sama. Semua yang kita miliki ini dari Allah. Makanya kita ngisi pelatihan. Di akademi itu ada pelatihan bikin kopi ya, di perhotelan ya. Kita bikin kopinya juga SCA, Specialty Coffee Association, memang dari Amerika. Dan kita certified dan punya registration number. Saya sendiri Q Graders. Iya, Boy. Itu kalau training itu berapa tuh per bayar seikhlas harinya? Kalau bayar seikhlasnya? Iya. Itu kan belum mahal itu. Dia seikhlasnya itu kan mahal Pak. Ikhlas mana dulu ini? Ya ikhlas kasih mana dulu? Iya. Ikhlas yang mana? Versi Abdurrahman tadi beda ya? Kan ada yang tadi makasih ya. Makasih ya. Ya apa doain aja. Karena itu habis itu ya nggak apa-apa. Saya pikir itu memang harus diedukasi pelan-pelan. Nggak bisa kita enforce untuk paksain orang. Betul. Orang kadang-kadang suruh bayar seikhlasnya dia lihat temennya. Lo berapa? Gue cek. Gue cek deh. Ini ikhlasnya ala teman kan? Ini nggak apa-apa. Dan aku selalu perhatikan karena aku duduk di belakang meja kasir kan. Itu bayar seikhlasnya cuy. Berapa? Ada judulnya. Tambah ini goreng tuh. Ini bos 4.500 satu gelas. Itu kejadian tuh. Ini kan real. Ini real. Aku duduk di belakang. Sebetulnya ilmu itu kayak misalnya kopi itu dibayar berapa? Aslinya. Aslinya maksudnya? Kalau misalnya KPP-nya kau udah paham? Enggak, bukan. Kalau kita yang bikin training misalnya SCA segala macam itu per jam or per hari. Aslinya itu 750.000 per 45 menit. Oh, oke. Lumayan. Lumayan kalau bayarnya kecil-kecil maksudnya. Lumayan horor banget. Itu masih junior kelas. Dan dia ada 12 kelas. Per satu kelas itu 6 jam. Dan di Jogger Academy salah satu pelatihannya begini tuh. Seikhlasnya aja. Iya.
Misal di kelasnya Ntar apa? kita SCA standar. SCA standar nih. Iya. Dan kita certified. Dan kita Ada yang mau ikut nggak nih? Bahasa ikhlasnya. Nah, ikhlasnya versi mana dulu? Versi mana dulu? Gak apa-apa. Nah, selama COVID kemarin memang ditutup sama pemerintah. Nah ini kan kita baru mau mulai lagi, buka lagi. Untuk belajar perhotelannya juga, untuk masaknya juga kita ICA standar. ICA itu ada International Chef Association. Kita standarnya juga ikut ICA. Ada Indonesian Chef Association juga, kita standarnya mereka. Untuk welder dan segala macam ASTM standar, kita udah punya standarnya sendiri yang untuk ISO 9002 sama 14001. Itu ada pusat pelatihannya. Bahkan kita kebetulan partner aku juga, dia ngasih pelatihan, dia sendiri itu salah satu yang dipercaya untuk dipergunakan alat-alatnya dia untuk perbaikan pesawat dan kapal di Jawa Timur. Dan alat-alatnya lengkap. Jadi istilahnya santri itu kita ajarin ngeras robotik yang ngebentuk satu barang itu yang sudah fabrikasi. Jadi itu rasa robot. Dan itu cuma ada 2 alat di Indonesia. Salah satunya punya partnerku. Dan santri kita ajarin gitu supaya apa? Kamu kerja keluar. Kamu akan punya bawahan. Bawahan kamu masukin Islam. Kalau kamu yang jadi bawahan, takutnya kamu ikut agama atasan kamu. Real loh. Real, di luar negeri santri kita murtad. Real loh itu. Ya, santri kita ini program 2005 sampai 2010 dites. Beberapa santri kita disekolahkan ke Amerika, balik ke sini jadi liberal. Terus antisipasi gimana dong? Kalau udah pintar di sini, udah paham di sini, Kan lihat santri kita ilmu agamanya cukup ya. Oke. 2005 dibikin program sama orang sebelah tadi. Dikirim ke Amerika disekolahin. Pulang ke Indonesia auto sekuler, auto liberal. Hari ini bahkan melawan umat muslim lagi dia. Terang-terangan. Ya kalau saya sebutin namanya kalian langsung kenal. Inisialnya dong? Si itu. Itu loh kemarin yang kita Kan WhatsAppan dong. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang sudah mengumpulkan kita di sini. Alhamdulillah, gemanya ketinggian, ekornya. Ya, dan alhamdulillah menjelang kita terlibat dalam satu acara yang cukup besar ya secara skala nasional. Karena akan di relay di Vertizal ya, sama di Muslim United ya, acaranya Muslim United. Acara yang daerah lain juga pengen, cuman ternyata NTB 2 kali kebagian. Tahun lalu kebagian, tahun ini kebagian lagi. Dan kebetulan di Muslim United saya dipercaya untuk keamanan, jadi kita akan terlibat secara fisik dan administratif lah. Nah, ini yang diharapkan saya ngomong apa nih? mau apa ibu-ibu? Yang diharapkan saya ngomong apa? Tuh lempar dulu ke Tian, mau nanya. Fokus sharing untuk pengalaman. Iya. Pengalaman gimana nih? Ya, Banyak yang nasi. wah, sampai besok zuhur Bu nanti. Mungkin yang banyak kita lakukan atau yang saya lakukan belakangan, cuman ini setiap zona kan beda-beda ya. Jawa Barat saya pegang sendiri, Jawa Barat Banten. Jawa Tengah ini kebetulan banget ada Ustadz Wahyu yang memegang. Jawa Tengah di bagian selatan sampai ke utara sampai ke Pantura, satu komando dari Ustadz Wahyu. Bahkan ada beberapa wilayah Jawa Timur, cuman orangnya lagi di Makassar. Tadi ada video callan Ustadz Rifki, Ja'far Talib namanya. Pengurus Bali juga belum kesini ya, Ustadz? BKR katanya kesini. Ya katanya. Dan ada area-area lain lah ya, ada di Pekanbaru, Riau sampai ke Batam, ada satu, Bangokki, Sumatera bagian selatan, di Lampung.
dan wilayah-wilayah lainnya. Nah, kalau untuk Jawa bagian barat saya memang pegang sendiri karena memang masalahnya udah lama banget. Mungkin akan berbeda dengan apa yang dialami di sini karena di sana itu muslimnya juga banyak, Jawa Barat. Ya kita juga tahu daerah muslim. Tapi di sana masalahnya itu agak sedikit berbeda tapi menyerupai sama Jawa Tengah. Di sana itu muslimnya miara babi. Ya, banyak desa maksudnya. Banyak korban di desa-desa di bagian selatan itu yang sekiranya tidak tersentuh. Mungkin di sini yang area cukup jauhnya malahan di utara kan. Yang kurang tersentuh sama pemerintah setempat itu di wilayah utara. Nah, kalau di Pulau Jawa itu karena kotanya rata-rata di utara, maka bagian selatannya itu biasa nggak kesentuh. Nah, saya mungkin playground saya di area Jawa Barat bagian selatan. Atau tempat bermain saya itu di daerah situ. Mulai dari Tasik, Ciamis, ya, terus sampai Garut Selatan, Cianjur Selatan, ya, Cidaun, terus sampai ke Maja, perbatasan Banten. Di sana itu rata-rata satu desa itu punya sekitar 3 sampai 5 peternakan babi. Yang punya haji. Oh, iya. Dan saya ketemu haji itu dia cuma bilang ke saya, yang penting kan nggak dimakan. Iya. Dan ternyata punya selidik itu dia diajarin sama, ya itu sering sensitif orang sana. Dan kadar Allah Allah izinin untuk nutup sekitar 24 rumah doa. Ya, rumah doa itu rumah semi-semi gereja. Jadi mereka itu modusnya itu nyewa rumah penduduk, penyuluhan peternakan, ya karena kan mau ternak babi kan. Cuman mereka nggak pernah ngomong curangnya kalau ini akan jadi babi. Jadi cuman penyuluhan peternakan. Orang di desa di sana tuh jangankan sosmed, itu yang saya sering bilang apa? Nokia dikaretin, karetnya lepas putus, Nokianya mati, nggak bisa pakai buat telepon. Ya mereka nggak punya sosmed. TV juga, TV udah yang pakai konde pula ya kan, nggak dapat signal lagi itu udah susah. Dan mereka juga jarang itu yang TV-nya nyala, banyak kan waktunya di ladang, di kebun, di peternakan, benar-benar nggak ngurus dan nggak keurus. Saya sekarang banyakkan menjauhi publikasi memang. Ya Vertizon bisa dilihat lah, saya udah jarang banget naik. Itu semua file yang lama, udah berapa tahun yang lalu. Lagi di Magelang lah, lagi di Jogja lah, lagi di Jakarta, lagi di Bandung. Cuman file yang udah lebih lama. Saya mengurangi tampil karena salah satu syekh saya yang mengajar saya, yang ngajarin saya juga dia bilang berhenti berbicara. Tunjukin ke mereka. Toh selama ini juga berhasil akhirnya. Saya membuktikan bisnis dimulai dari nol tanpa riba. Mulai dari jual mobil istri bahkan waktu itu. Saya mulai dengan kebun kopi yang 8.000 meter, tanahnya nyewa. Saya mulai kedai kopi saya di garasi mobil yang rumahnya juga nyewa. Dan alhamdulillah hari ini Allah udah titipin lebih dari 200 hektar kebun kopi yang kita punya. Kita punya, beli tanpa riba. Bibit kopinya tanpa riba. Kita sendiri yang nyangin, saya sendiri yang turun. Saya pupukin sendiri. Kita ngejamin lebih dari 3.200 kepala keluarga. Bersama keluarga ya. Di pedalaman Indonesia, di gunung-gunung. Dengan sistem manajemen kebun kopi yang diajarkan oleh Usman. Usman kan ngajarinnya kebun kurma, saya kebun kopinya. Dengan manajemen kebun yang sama, bagi hasil. Hari ini dapat 8 miliar, saya bagi itu 3.000 orang. Ya sini, ini ada duit 8M, bagi semua rata. Mereka dapat 3 juta, saya dapat 3 juta. Cuman mungkin menangnya saya, lebihnya saya adalah saya eksportir. Jadinya saya dari ekspornya juga dapat. Kedai kopi yang mulai dari garasi itu sekarang udah cabang ke 50.
kedai kopi yang dimulai dari garasi yang rumahnya aja nyewa dulu. Hari ini aset kita lebih dari 20 miliar dan itu baru sekitar 4 tahun yang lalu. So kalau orang bilang mulai bisnis tanpa riba itu nggak berhasil, saya pikir yang salah antara niat, keyakinan dia sama Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar apa enggak. Sama saya selalu pakai manjada wajada. Siapa yang dia bersungguh-sungguh, pasti dia akan dapat hasil. Allah dijanjikan itu. Ya kan, memang tugas kita cuma ikhtiar. Tapi kalau memang Allah sudah tetapkan, siapa yang dia bersungguh-sungguh, dia akan dapat hasil. Memang sih orang akan lihatnya hari ini. Orang nggak akan lihat perjalanannya. Saya makan nasi sama tahu sama kecap, dikasih kerupuk sepanjang tahun, bertahun-tahun. Dan itu menjadikan hasil ya. Hari ini bukan nggak ada hasil. Maksud saya susah payahnya saya waktu itu terbayar nggak ya? Terbayar. Terbayar. Hari ini istri udah kembali lagi mobilnya. Ya kan sekarang pakai Velfire ya alhamdulillah. Saya hari ini masih ada BMW 1 yang saya pakai sendiri. Dan itu semua mulai dari nol. Nol. Dari nol aja. Bener-bener dari nggak punya apa-apa kok. Dan itu yang lebih dilihat sama syekh saya waktu itu. Jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngasih tahu orang tentang hal itu. Karena kalau kamu cuma nyeritain teori dan kamu nyeritain tentang sahabat kamu dengan keberhasilan dia, maka yang kamu sampaikan cuma nol. Hanya nol. Saya lebih banyak nyontohin sekarang, lebih banyak kayak di desa-desa. Ada orang taunya saya tukang kolam. Itu udah populer banget di sana. Karena saya punya pembibitan lele itu sampai hampir 18 juta ekor. Tapi nggak di tempat saya, di desa-desa. Saya bisa ngatur untuk sistem lelenya, pengemukannya, 3 bulannya, dan itu udah maksimal. Sekarang mulai usaha lagi domba. Saya nggak ngerti domba, sarjana saya bukan peternakan, saya nggak ngerti domba. Saya belajar, saya baca buku, saya ikut kursus. Kenapa domba? Karena tadi kampung babinya itu babi diganti domba. Kalau mereka nggak ada substitusinya, mereka juga akan balik. Terus saya usaha apa? آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين. Kalau mereka belajar, mereka bisa lihat. Makanya Allah sebutkan itu sampai 23 kali. Afala ta'aqilun. Kenapa kamu tidak berpikir? Afala yu'qilun ya. Kenapa kamu nggak mau berpikir? Kamu nggak mau berpikir. Yang tadi apakah kau tidak berpikir? Yang ini, kenapa kamu nggak mau berpikir? Makanya syekh saya juga tunjukin nggak apa-apa, tunjukin aja. Biar mereka melihat, mereka mencontoh, mereka sendiri akan mengerjakan sebagaimana kamu kerjakan tanpa kamu perintah. Hebatnya seorang manajer atau leader, hebatnya seorang leader adalah dia bisa membuat timnya bekerja sesuai kemauan dia tanpa diperintah. Beda sama manajer. Kalau manajer direction, direktur direction. Sekarang saya memang eksekutif director, tapi saya nggak pernah ngedirect anak buah saya untuk ngerjain apa. Di 7 negara yang berbeda, ya termasuk Indonesia, yang Malaysia, yang Vietnam, yang di Filipina. Nggak pernah saya ngedirect kayak ngasih benar-benar perintah mereka untuk ngapain. Tapi so far sudah 1 tahun lebih mereka nggak pernah bikin kesalahan. Dan proyek itu bertambah. Saya di kebun kopi saya, Bu, 3.000 orang, nggak pakai mandor, nggak pakai supervisor, nggak pakai manajer, nggak pakai kepala kebun, nggak pakai. Usman juga kan nggak pakai. Dan kalau dibilang sistemnya Usman itu belum teruji, salah. Sistem manajemen sustainability-nya 14 abad. Ibu orang manajemen kan? Lihat, sistem manajemen yang sustainability-nya atau daya tahan, ya, daya tahan dari satu sistem itu menjamin lamanya keberlangsungan satu usaha. Sistem manajemen yang sustainability-nya 14 abad, 1400 tahun lebih. Itu cuman yang diajarin sama
Utsman. Jadi ini yang sebenarnya kita lupa. Sistem kebunnya Utsman itu udah seperti itu. Sistem manajemen kantor aku sendiri. Gimana ya? Manajemen kantor yang aku bikin itu, aku copy paste juga dari Abdurrahman bin Auf. Itu juga orang, aku rasa orang Islam Muslim dari lahir tahulah siapa itu Abdurrahman bin Auf. Kenal lah sama Utsman. Tinggal kok kenapa nggak mau dijalanin? Ternyata saya jalanin sistem manajemennya. Sukses. Saya dipanggil sama majalah investor buat interview. Ibu tahu tuh majalah investor di sini siapa? Iya kan? Di sebuah bisnis dan segala macam. Saya bukan siapa-siapa. Tapi mereka ngelihat, ya membaca perspektif dari bisnis itu sendiri, itu bertahan. Dan akhirnya saya diinterview sama mereka. Bahkan dikasih penghargaan lagi sama mereka. Dan saya bilang, ini sistem manajemen yang saya nggak bikin sendiri. Tapi saya mencontoh orang yang 1450 tahun yang lalu bikin, saya contoh. Saya copy paste. Sistem manajemen apa yang bertahan 1400 tahun? Ada. Abdurrahman bin Auf. Ketika itu cari riwayatnya. Cari sirahnya. Belajar aja sendiri. Ini makanya ini kenapa kita masih ada dan kenapa kita masih kuat. Pada saat pandemi orang ya Allah Bu gaji separoh. Kerja Senin Kemis. Kerja udah sama kayak puasa tuh. Senin kerja, Selasa Rabu nggak kerja. Kemis nanti kerja, Jumat nggak kerja lagi. Ya, gaji dibayar separoh. THR ditiadakan. Bonus boro-boro. Saya alhamdulillah nggak ada pemecatan. Penambahan karyawan iya. Nambah kedai. Gaji nggak ada yang separoh, full. Bahkan ada incremental. 2020 ke 2021 saya ada incremental. Incremental, kenaikan gaji. Dan bahkan secara manajemen, tadi saya udah kasih tahu ya, di awal, revenue saya naik 30%. Dan THR full. Bonus full. Dan orang pada nanya ke saya sistem apa yang dipakai. Ya saya cuma bilang itu sistemnya. Sistemnya udah ada, itu Abdurrahman bin Auf. Sistemnya itu udah ada. Saya nggak bikin sistem sendiri. Ngejalanin sunnah itu enak. Dalam bisnis, dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih Bu. Kalau Ibu nanya amalan-amalannya apa, saya cuma nyontoh Bu. Saya cuma nyontoh sahabat. Bisnisnya langgeng, sunahnya dijalanin, ya kan? Rasulullah bilang berbisnis seperti Abdurrahman bin Auf. Siap. Saya nyontoh. Ya kan? Bertanilah kamu sebagaimana Utsman. Siap. Saya contoh. Ya kan? Kan simpel. Aturlah strategimu. Yang ini yang cerita tentang umat muslim suatu saat kelak itu seperti bangunan di atas pasir. Maka berstrategilah kamu. Ya saya menyusun siasat atau strategi, ya sesuaikan dengan apa yang diperintahkan. Itu doang sih Bu. Kalau amalan-amalan lain ya standar kali Bu. Sholat, ya kayak gitu-gitu mah standar. Nggak ada saya sampai puasa mutih gitu, nggak pernah sih. Percaya deh. Nggak ada itu bakar-bakar apa yang bisa dibakar, nggak pernah. Jadi masih dalam koridor-koridor ya. Nyantai ya? Nyantai sih Bu, beneran hidup saya nyantai banget. Terlalu nyantai jadi orang saya. Karena nggak ada yang harus diburu-buru dalam hidup. Satu hal yang kita harus buru-buru ya sholat doang. Kan kita hidup nungguin mati. Dan kerja itu nungguin waktu sholat. Ya nggak tuh? Iya kan? Hidup nungguin mati. Kerja nungguin waktu sholat.
Makanya saya di rumah bawa kafan, ada kafan. Saya di rumah ada kafan lengkap. Anak baru lahir, kafan beliin. Tambah gede, gedein kafannya. Yang penting pas, dites dulu. Udah. Ini buat apa, Pi? Kalau lu mati, udah lipat lagi taruh. Nah, anak-anak juga terbiasa. Di antara hamba-hambaku yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan kematiannya dengan cara yang baik. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم